Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani, para pemirsa dari Majelis Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan berjumpa lagi, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah selalu menambah nikmatnya untuk kita, dan teriring dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua juga seluruh umat. Dan semoga dengan berkah salawat Allah selalu mencurahkan kepada kita rahmatnya, dan kita digolongkan sebagai umat Nabi dan diakui sebagai umat Nabi, dan mendapatkan syafaatnya dunia sampai di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, di dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi, dalam bab pertama kitab Adhkar Al-Yaum wal Lailah, bab tentang perintah untuk bisa ikhlas dan niat-niat yang baik di dalam setiap amal, baik yang zahir ataupun yang batin. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Wa qala Allah Ta'ala, "Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma'nahu walakin yanaluhu niyyat." Di dalam kitab ini membawa dua ayat yang menerangkan dan berhubungan dengan keikhlasan dan niat yang mulia. Yang artinya ikhlas berarti segala sesuatunya tidak ada yang kita ucapkan, tidak ada yang kita lakukan kecuali semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada orang yang bertakwa adalah orang yang ikhlas. Dia menjalankan perintah Allah cuma karena Allah. Dia menjauhi larangan Allah semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang istimewa dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas adalah salah satu sifat yang Allah sematkan, Allah tempelkan kepada hamba-hamba yang istimewa, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi kita sebagai orang awam, kita mendapatkan perintah dari Allah. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan tidak diperintahkan kita kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Artinya cuma mengharap apa yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sampaikan kepada kita berbagai macam balasan-balasan, keutamaan-keutamaan, baik itu yang ada di Al-Quran ataupun yang melalui lisan baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada merupakan sifat kita sebagai manusia, senang apabila mendapatkan imbalan atau kelebihan. Ibarat kata ada dua toko, jual barang sama, harga sama, kualitas sama, yang satu berhadiah, maka lebih pasti orang lebih banyak yang berhadiah karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan itu sudah merupakan sifat dasar manusia. Tapi orang-orang yang istimewa, mereka tidak tahu kata-kata lebih kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya lebih cuma lebih diridhai sama Allah. Yang namanya lebih dicintai sama Allah. Yang namanya lebih disayang sama Allah. Yang namanya lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna lebih bagi mereka. Tidak memikirkan imbalan-imbalan yang lain. Dan ayat yang kedua Allah mengatakan tentang ibadah kurban.
Walaupun ada aturan di dalam fikih yang ditentukan, di dalam syariat yang ada, dengan aturan hewan kurban, baik itu onta, sapi, kerbau, ataupun kambing, sudah dibuat dalam aturan syariatnya, umurnya, hewannya yang bagaimana keadaannya, ketentuannya. Tapi semua itu tidak terus menjadi patokan yang pokok. Artinya dalam hal menggapai ridha Allah harus dipenuhi syarat, tapi jangan lupa ada syarat yang penting. Tidak diterima itu semua kecuali hanya semata-mata takwanya kita kepada Allah, artinya keikhlasan niat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasanya para alim ulama membuka kitab-kitabnya banyak yang memulai dengan hadis ini dan mengingatkan betapa pentingnya hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha am imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di dalam hadis ini disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal ini tergantung dengan niat-niatnya, dan kita akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan niatnya. Dan ketahuilah bahwa barang siapa yang hijrah untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah, meninggalkan segala sesuatu hanya untuk manusia, untuk segala yang dia inginkan daripada balasan dunia ataupun perempuan yang dia ingin nikahinya, maka dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendapatkan itu semua yang dia inginkan, dan itu pun belum tentu semua dia dapatkan. Alangkah ruginya kalau kita tidak, di dalam hati kita tidak tertanam untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan ini mari kita perbaiki niat kita. Berusahalah untuk kita bisa ikhlas, dan jangan bingung dengan penilaian manusia. Bingunglah dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala, karena penilaian tertinggi adalah penilaian dari Allah. Tapi koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa ikhlas dan menghiasi hati kita dengan niat-niat yang baik, sehingga kita dipertemukan dengan yang baik dan dikumpulkan dengan baik dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dan semoga Allah mengabulkan doa dan hajat kita dan melindungi kita semua dari berbagai macam musibah, bala, fitnah dan bencana zahir dan batin, dan diizinkan kita istiqamah dalam taat taqwa. Wal afu minkum sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wal alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.